Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum melakukan jumpa pers terkait daftar pemilih tetap, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan menuju ke kantor KPU. Bagaimana terkait dengan DPT dalam pemilu kada kita, DPT online dalam pemilu kada kita. Saya persilakan Pak Adan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan pekerja media sekalian. Tentu kami punya kewajiban untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan DPT yang telah ditetapkan. Jadi kalau mengikuti jadwal tahapan Pilkada 2015 ini, bahwa DPT di tingkat kabupaten kota itu telah ditetapkan pada tanggal 1 sampai 2 Oktober yang lalu. Kemudian untuk pemilihan gubernurnya yang terjadi di 9 provinsi kita itu ditetapkan pada tanggal 3 sampai 4 Oktober yang lalu. Nah, data yang ditetapkan di tingkat kabupaten kota ini kemudian harus diturunkan, ya, dicetak dan diturunkan ke tingkat desa atau kelurahan, yaitu PPS kita, panitia pemungutan suara kita, untuk kemudian diumumkan. Jadi sejak kemarin pada tanggal 12 sampai tanggal 9 Desember pemungutan suara pilkada kita, itu DPT harus terpasang, ya. Jadi mohon nanti dibantu untuk mengecek, begitu ya, mengecek keberadaannya atau mengecek kita sudah terdaftar atau tidak. Silakan dilihat di DPT yang telah dipasang, ya, di tingkat desa dan kelurahan. DPT yang sudah ditetapkan ini, Mas Arief tadi sudah mengatakan itu mencakup di 308 kabupaten kota yang terlibat, ya, di dalam pilkada kita. Walaupun jumlah pilkadanya kalau kita lihat itu lebih kecil, ada di 269, ya, pilkada kita, ya. Nah, kami bekerja pada dua area, ya. Satu, menggunakan sistem informasi yang namanya Sidalih, begitu, untuk mengelola, menyusun dan menetapkan. Tetapi juga ada daerah-daerah yang memang kesulitan sehingga mereka tidak bisa mengelola, menyusun di dalam sistem informasi Sidalih ini. Nah, jadi untuk daerah-daerah tersebut kami meminta untuk mereka mengumpulkan berita acara dari DPT-DPT yang telah ditetapkan. Nah, sampai hari ini itu masih ada 13 kabupaten kota yang daftar pemilihnya itu belum ditetapkan dan sebagian sudah ditetapkan namun belum dimasukkan ke dalam sistem informasi Sidalih kami, ya. Daerah yang 13 ini apa saja? Tentu 3 di dalamnya adalah daerah yang baru saja kami tetapkan untuk melanjutkan pilkada, yaitu daerah yang pilkadanya satu pasangan calon, ya, yaitu daerah Tasikmalaya di Jawa Barat, kemudian Blitar di Jawa Timur, dan Timur Tengah Utara di NTT, ya. Nah, ke 10 daerah lainnya ada 3 kabupaten kota yang karena rekomendasi Panwas itu mereka harus menunda dulu penetapan DPT-nya, jadi merapihkan datanya lagi, mengecek datanya lagi. 3 kabupaten kota ini adalah 1 kota Batam di Kepulauan Riau, kemudian kota Mataram di NTB, dan Kabupaten Mandailing Natal di Sumut, ya. Sedangkan 7 kabupaten kota lainnya yang sudah menetapkan namun belum memasukkan data pemilih tetapnya ke dalam sistem Sidalih, yaitu Maluku Barat Daya, Seram bagian timur, Yahukimo, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak,
Raja Ampat, dan Sorong Selatan. Nah, kami terus berusaha mendapatkan berita acaranya maupun mendorong mereka, membantu mereka memasukkan datanya ke dalam sistem informasi Sidalik. Nah, bagaimana gambaran dari DPT itu sendiri, ya? Kalau berdasarkan berita acara yang kami dapat dari 295 kabupaten kota ini, total pemilihnya sampai kemarin, ya, sampai diumumkan kemarin, itu 96.165.966 yang terdiri dari 48.134.104 pemilih laki-laki dan 48.131.862 pemilih perempuan. Jadi kita bisa lihat berdasarkan berita acara ini pemilih perempuannya lebih banyak sedikit, ya. Nah, namun demikian seperti kami katakan tadi, data pemilih tetap ini sebagian besar diolah dan ditetapkan melalui DPT, begitu. Dan juga ada yang kemudian bekerja di luar, kami minta memasukkan ke dalam sistem Sidalik ini. Jumlahnya lebih besar sedikit, gitu ya. Yaitu secara total ada 96.869.739 pemilih yang terdiri dari pemilih laki-laki 48.466.877, kemudian pemilih perempuan 48.402.861, ya. Nah, data tersebut adalah data DPT terbesar tersebar di 300 kabupaten kota, 3.591 kecamatan, 43.962 desa, dan 237.790 TPS, ya. Nah, kami lanjutkan. Di dalam data ini itu ada data pemilih pemula. Apa data pemilih pemula? Adalah pemilih yang akan pertama kali menjadi pemilih ikut pemungutan suara di dalam Pilkada 2015 ini. Bagaimana kami mendeteknya atau mendapatkannya? Kami melihat, ya, dari usia, dari tanggal lahir mereka. Jadi mereka-mereka ini adalah yang menjadi 17 tahun setelah hari pemungutan suara Pilpres yang lalu sampai mereka yang akan menjadi 17 tahun pada tanggal 9 Desember 2015 nanti. Jumlah mereka berapa? Jumlah mereka adalah 1.964.073 pemilih pemula yang terdiri dari laki-laki 986.860 dan pemilih perempuan 977.213. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman media sekalian, KPU terus berusaha juga untuk mencatat, ya, mendetek pemilih-pemilih yang masuk kategori disabilitas, ya. Yang berhasil kami catat di dalam DPT kami itu ada secara total 124.367. Satu angka yang saya yakini ini masih jauh kecil dari penyandang disabilitas yang ada di dalam masyarakat kita. Tetapi inilah yang baru berhasil kami dapatkan, dan kesulitan paling utama adalah memang banyak orang yang tidak mau menyampaikan informasi bahwa mereka punya anggota keluarga yang penyandang disabilitas. Tujuan kami mencatat seperti ini tidak lain adalah untuk memberikan pelayanan yang maksimal buat penyandang disabilitas di dalam pilkada kita. Kemudian tadi saya sudah sebutkan daerah-daerah yang DPT-nya belum tersedia.
saya kira saya tidak perlu mengulangnya lagi. Bapak dan Ibu sekalian, ya, pengumuman dari ini seharusnya bukan DPS tetapi DPT itu akan berlangsung dari tanggal 12 Oktober yaitu sejak kemarin sampai 9 Desember nanti. Mudah-mudahan tidak ada yang rusak pengumuman itu kalau ditempel ya, bisa bertahan karena memang ini untuk kami sediakan untuk para pemilih mengecek sebelum pemungutan suara atau pada saat pemungutan suara, yang juga daftar pemilih tetapnya nanti akan kami tempel di TPS ya. Nah, selain di tingkat desa sebetulnya kopi dari ini juga ya, kopi dari DPT ini kami serahkan kepada pengurus di lingkungan seperti RW dan RT. Kemudian juga ada di website KPU dan juga tentu di tempat pemungutan suara yang akan ditempel nanti pada hari pemungutan suaranya. Ini gambar berikut contoh saja yang kemarin sudah dipasang di satu daerah, tapi saya tidak tahu Mas Partono daerah mana nih? Ingat nggak? Di mana? Kalimantan Barat ya, ini salah satu. Teman-teman di daerah kemarin banyak mengirim foto melalui WA Group, tempelan-tempelan ya yang mereka pasang DPT-DPT-nya di tingkat desa dan kelurahannya. Nah, bagaimana dengan pengumuman DPT kami secara online ya, dari sistem Sidali ini juga mengumumkan yang dapat dilihat pada alamat http://data.kpu.go.id ya, itu silakan bisa dilihat dan bisa dilakukan pencarian ya. Pencarian apakah ya saudara kita atau diri kita sendiri yang memang masih terdaftar terdaftar sebagai warga di daerah yang ada pilkada gitu ya. Jangan-jangan ada sebagian dari kita nih yang masih terdaftar sebagai warga di Depok atau di kota Surabaya. Ada nggak yang terdaftar di kota Surabaya? Oh ada, oh iya Mas Bayu itu. Mas Bayu waktu itu udah dicek ya terdaftar. Oh jangan Mas Bayu dong. Ada nggak yang lain? Yang teman-teman media di sini masih terdaftar di daerah yang ada pilkada? Ada. Kamu di mana? Oh di Medan, kota Medan. Oke, bawa KTP nggak? Bawa. Kita mau cek. Ya. Nah, jadi Mas Ali jadi, coba Mas Ali cek. Hah? Oh nggak ada? Kenapa ada? Mana KTP? Sebutin aja KTP-nya. Buat apa sih Kak? Poin. Buat poin. Mudah-mudahan ada ya. Kamu tuh dari kabarnya. Mana tadi? Ya, KTP-nya nggak dibawa. Ya. Tapi kamu masih ingat namamu kan? Namamu masih ingat? Masih ingat? Oh ya sudah, pakai nama. Oh iya. Pakai nama saja. Oke. Kemudian di Kecamatan Kautara. Woi. Carlos, foto. Ya, pemirsa, baru saja kita ikuti press conference dari KPU terkait dengan pengumuman daftar pemilih tetap yang tentu saja secara total terdapat 96.165.966 orang daftar pemilih tetap yang kemudian terdiri dari 48.466.877 DPT wanita, kemudian sisanya adalah pria. Dan terdapat juga daftar pemilih tetap pemula yang berjumlah 1.994.073 orang dan terdapat 986.860 daftar pemilih pemula berjenis kelamin laki-laki dan sisanya adalah perempuan, dan terdapat juga DPT dengan disabilitas berjumlah 124.367 orang, dan jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah
dari DPT disabilitas yang ada di Indonesia. Beberapa hal diantaranya menyebabkan KAI ini tidak sesuai dengan jumlah tersebut karena banyak orang yang tidak mau menginformasikan anggota keluarganya dengan disabilitas. Dan daftar dari DPT dapat Anda cek di website di KPU sendiri. Baik, pemirsa, kami akan segera kembali usai